Memang ada dua hal yang menonjol dari watak kekuasaan Jokowi ini. Pertama, hobinya mengobrak-abrik kelembagaan strategi negara. Kedua, eh, semakin lincah dan bebas untuk memporak-porandakan infrastruktur partai politik. Ini bukan terjadi di ujung kekuasaan Presiden Jokowi, tapi sejak Jokowi muncul di panggung kekuasaan, memang partai-partai ini dipaksa manut dalam konsolidasi kekuasaan Jokowi. Dan Golkar berkali-kali menjadi salah satu partai yang terus diobok-obok. Di sana kan terlihat mengapa daya tahan Golkar itu melemah menghadapi kekuasaan, karena memang ini partai yang sangat pragmatis. Berbeda dengan PKS ya, dia memiliki kader yang tangguh dan secara kelembagaan juga terbukti hampir 10 tahun mengambil sikap oposisi terhadap kekuasaan Jokowi. Tapi ada yang menarik, di samping Golkar diobok-obok, justru keluar dari lingkaran kekuasaan pemain baru yang bergabung dengan oposisi, yaitu Partai Nasdem. Dan Surya Paloh memainkan dua langkah yang sangat menarik. Pertama, di sisi lain terus memastikan mendukung presiden kekuasaan sampai masa jabatan untuk memastikan pemilu berjalan. Sementara di sisi lain Nasdem melebur dengan kekuatan gerakan perubahan untuk mengusung salah satu calon presiden mereka. Terkait dengan Partai Golkar, dan juga mungkin bukan hanya Golkar, ihwal yang sama juga kan terjadi pada PKB yang juga tersandra dalam dugaan kasus skandal korupsi. Kemudian PAN juga demikian. Pintu masuk juga kan digunakan seolah-olah oleh tangan-tangan kekuasaan untuk mengelola problem hukum mereka sehingga mereka manut kepada kekuasaan. Jadi PAN, PKB, Golkar, dan P3 sudah hancur-hancuran. Tidak ada lagi tawaf politik yang berlangsung di sana. Ka'bah hanya menjadi simbol. Kemudian Gerindra. Gerindra ini maaf saja terlihat jinak. Dia tidak lagi menjadi sebuah partai politik yang ideal, tapi cenderung mempraktekkan sistem politik gaya komando yang tidak beda dengan barak militer. Kemudian juga ada partai-partai ece-ece yang menjadi permen dari politik kepentingan kekuasaan Jokowi, yaitu PSI, yang hadirnya itu hanya dengan semangat untuk Islamfobia, menyerang tokoh-tokoh Islam dan sekelompok-kelompok kritis. Ada juga hubungan partai politik yang juga norak antara PDIP dengan Jokowi selaku presiden. Hanya saja mereka sepakat pertentangan kemitraan di antara PDIP dan Presiden Jokowi itu bertemu dalam kesepakatan memposisikan Jokowi sebagai petugas partai. Jadi malamnya Jokowi petugas partai, siangnya mungkin dia ditafsirkan sebagai kekuasaan presiden. Nah, kerumunan partai-partai politik sebagai representasi dari infrastruktur politik, sebagai kelembagaan yang disupport oleh rakyat melalui pemilu, partisipasi politik lewat pemilu ini, memang kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, mungkin Prof. Waib akan membahas itu nanti. Ini sebenarnya tidak bisa disebut ideal partai politik. Ini kawanan bandit sebenarnya. Para mafia dengan topeng demokrasi saja. Karena kalau partai politik dalam ilmu politik yang kita pahami, baik di mahasiswa semester 1 sampai kepada pakar ilmu pengetahuan yang terlibat dalam dunia ilmu bernegara, di dalam maupun di luar negeri, ketika melihat realitas partai politik di Indonesia itu kehilangan selera. Kita tidak menemukan lembaga-lembaga ini hadir sebagai representasi dari organisasi partai politik yang ideal. Dia cenderung dikuasai oleh pendekatan di internal, adalah praktek komando politik yang berkuasa sepenuhnya di sana adalah segelintir orang, dan lebih menonjol adalah ketua umum partai. Kemudian di luar partai dia punya relasi terselubung dengan supporting tangan-tangan jahat yang belakangan ini muncul di ruang publik yang disebutkan oleh rakyat. Partai dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Ketiga, secara konseptual kerumunan orang di pasar partai politik ini semakin menunjukkan ini satu gelanggang transaksi atau interaksi para makelar, para Markus-Markus saja, sehingga mereka tidak luput dari jeratan hukum. Satu persatu, hari demi hari kita lihat di ruang publik partai politik, sumbangan terbesar mereka adalah menghadirkan para koruptor yang
terus-menerus tanpa berganti. Jadi secara infrastruktur bangkrut, secara moral mereka tidak bisa dinyatakan memiliki martabat dan wibawa di depan rakyat, dan secara politik pragmatis ini menjadi santapan lezat di meja kekuasaan. Tinggal presiden yang memiliki nafsu untuk menguasai parlemen, maka syarat penguasaan atas parlemen ya harus menguasai partai politik, mengontrol partai politik. Maka partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra, Golkar itu memang diikat, dirantai secara kuat oleh kepentingan kekuasaan, dan kemudian terbukti mereka dipenjarakan di satu tempat namanya gedung DPR, dan mereka diberi makan seperti kumpulan monyet di kebun binatang. Hanya bedanya monyet tidak berdasi, mereka berdasi, kemudian dia beri upah oleh rakyat dengan angka triliun rupiah. Dan orang-orang ini tidak sekedar menikmati lezatnya upah negara, mereka juga terlibat kong kali kong proyek dengan kekuasaan. Maka muncul BTS, muncul skandal-skandal korupsi besar yang tidak lepas dari perpaduan syahwat kekuasaan dan kepentingan politik, partai politik. Saling tukar guling kepentingan di sana terjadi. Maka di posisi ini kita melihat ini rontoknya sebuah sistem demokrasi, hancurnya sebuah tatanan bernegara, bahwa negara hadir hanya untuk menyokong satu komplotan jahat yang duduk manis hanya angkat tangan mengatakan setuju atas bimbingan dan arahan kekuasaan, dan kemudian setiap bulan mendapatkan gaji satu orang di atas 500 sampai 600 juta. Ini kalau andai ada saja anak-anak muda 1 juta orang di Indonesia memiliki pandangan yang idealisme, memiliki sikap-sikap tauhid yang bersinar kuat di dalam hati mereka, maka mereka akan berbaris datang ke DPR itu untuk mengusir kelompok upah berbayar berjubah partai politik itu. Karena ini sudah semakin meresahkan, merusak. Bahkan pada level disimpulkan oleh rakyat telah melecehkan ideologi Pancasila, melecehkan konstitusi, dan menghardik nurani dan akal sehat rakyat. Jadi partai politik dan keterwakilan mereka pada struktur kekuasaan ini adalah satu perpaduan dari kehancuran, kekacauan bernegara. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ini menjadi terus diskusi dalam pilihan-pilihan yang ideal. Sebagian mengatakan bahwa masih terus membutuhkan jalan damai, yaitu elektoral untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tapi sebagian juga mengusung poros alternatif yang percaya bahwa hanya jalan pendekatan politik yang revolusioner yang bisa mengakhiri semua pertunjukan jahat ini. Nah, pilihan-pilihan ini dalam berbagai forum saya terlibat, mencoba untuk berkontribusi, memberikan gagasan. Kemarin lewat beberapa forum yang diikuti oleh beberapa guru besar, praktisi hukum, dan beberapa pakar. Saya diundang khusus itu malam Muharram. Dan saya menyampaikan satu gagasan, kalau elektoral ini dengan sistem pemilu yang kita anggap liberal, mengkhianati konstitusi dan Pancasila, maka sebenarnya ada ruang untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Kebetulan di sana ada Pak Lanyala Mataliti selaku Ketua DPD RI. Saya memberi saran bahwa yang tersisa di luar partai politik sebagai antitesa adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD. Karena mereka ini juga kan satu kelembagaan yang secara legal dipilih oleh rakyat dalam angka yang banyak sekali jutaan orang. Maka DPD itu bisa diberdayakan, bisa mengidentifikasi 50 sampai 70 tokoh nasional dari militer, sipil, kampus, religi, terus diumumkan sebagai calon presiden dan diperjuangkan melalui jalur MPR. Kalau itu dilakukan, maka kekuatan rakyat terhubung dalam satu harapan, bisa menggunakan perjuangan perubahan konstitusi lewat amandemen, membuka sidang istimewa lewat instrumen MPR untuk memilih calon presiden, sehingga negara irit biaya, negara tidak dibajak, calon-calon presiden tidak dibajak oleh ketua umum partai. Terus kemudian berhentinya politik cawe-cawe. Kalau usulan saya ini kemudian mendapat respon yang bagus, insya Allah itu akan digulirkan, sementara dirancang oleh Ihsanuddin Nursi sebagai ketua. Saya berharap dengan cara itu ada pembanding bahwa bukan hanya satu-satunya jalan untuk mengoreksi
kerusakan negara lewat elektoral dengan memilih calon presiden baru lewat